Ruth pimpin kita dalam berdoa. Oke, sebelum kita memulai acara kita, mari kita suruh berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Bapak buat berkat dan pertolongan-Mu Bapak yang memperbolehkan kami anak-anak-Mu boleh bertahan sampai saat ini, boleh sampai pada detik ini kami Bapak, dan boleh berkumpul di Zoom ini untuk melaksanakan kebaktian Jumat kami Bapak. Walaupun kami secara virtual Bapak, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap melindungi kami sampai sejauh ini, bahwa kami percaya kalau kami masih tetap bisa memaknai arti ibadah kami hari ini Tuhan. Jagai hati dan pikiran kami Bapa, semua Tuhan-Mu. Terpuji Engkau Bapa, Kisah-Mu. Amin. Oke teman-teman, wah ini aku ngeliat kayaknya teman-teman udah mulai semangat, tapi aku rasa kayak teman-teman pada malu-malu nih. Aku pengen ngajak teman-teman lagi untuk on kamera biar temenin aku nih sama Ruth, sama ini teman satu lagi Frankie dan Bang Ibet. Mungkin ayo teman-teman bisa on cam dan jangan lupa untuk mematikan mikrofonnya ya. So, kita sekarang mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita ingin bertemu dalam kasih-Nya Tuhan. Kita ingin merasakan sukacita daripada Tuhan. Amin. Kalau begitu kita angkat satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, sepertinya lagu pertama udah kita nyanyikan, udah kita senandungkan, tapi sepertinya teman-teman masih kurang semangat nih, Tes. Semangatnya sedikit jadi menurun ya dari yang tadi ya. Mungkin karena pada nggak on cam kali ya teman-teman, jadi nggak kelihatan semangatnya. Padahal dia semangat tuh di rumah ya kan. Bener Jadi yuk banget. teman-teman diharapkan untuk on cam, namun audionya tetap dalam keadaan mute ya. Oke. Oke, kita lanjut untuk merecharge semangat kita. Kita aturkan puji syukur kita selanjutnya. Kita angkat lagu pujian kita yang kedua, Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak
Amin. Haleluya. Semua sudah bersorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau begitu kita ingin satukan hati kita ingin merespon firman Tuhan. Kita angkat satu pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Untuk selanjutnya diminta dengan kasih Kak Tabita. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat waktu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kepercayaan kepada kami berupa kehidupan Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat segala sesuatunya. Bapa, kami mau siapkan hati siang hari ini, menyiapkan pikiran, hati yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Sungguh biar hari ini Engkau dimanapun setiap anak-anak-Mu yang mengikuti PMK hari ini, biar setiap mereka dijamah oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini Engkau berbicara ya Tuhan, di tengah-tengah kami, biar firman-Mu menerangi hati kami, firman-Mu bisa menuntun setiap kami lebih lagi untuk mengasihi Tuhan dan melihat perkara yang lebih hebat lagi yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bertatalah ya Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, senang banget bisa join lagi di PMK
bersama-sama dengan kalian. Nah, apa kabar nih? Sehat semua ya? Sehat. Sehat ya, puji Tuhan. Mungkin ada yang baru pertama kali join kali ya, karena ada mahasiswa baru. Iya, bener ya? Saya mau mengenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Tabita Ade. Saat ini saya mengemban tugas panggilan di dalam kefull-timeran, yaitu di Gereja Mawar Sharon. Senang ketemu sama kalian dan selamat kenal. Salam kenal, salam kenal. Nah, hari ini saya juga mau mengucapkan Happy Valentine, walaupun sudah terlambat, tapi saya merasa masih relate ya, karena baru minggu kemarin, dan hari ini juga kebetulan tema yang dikasih sama saya adalah tentang kasih, tentang cinta gitu ya. Jadi hari ini kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan ya. Nah, mari buka bersama-sama di dalam 1 Yohanes 4, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Nggak akan dibaca semua, tapi kurang lebihnya nanti ada ayat saya akan jelaskan, begitu kita baca akan saya jelaskan ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 21, judul khotbah saya hari ini adalah Dari Mana Datangnya Kasih. Nah, mari kita baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, saya akan jelaskan. Judul perikopnya aja udah jelas. Allah adalah kasih. Bukan sifat Allah mengasihi, tapi Allah itu sendiri adalah kasih. Jadi, kalau misalnya ada hukum, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Kita mengasihi, kita mampu mengasihi kalau kita dipenuhi dengan Allah, dipenuhi dengan kasih itu sendiri. Kita nggak akan bisa mengasihi kalau Tuhan tidak ada di dalam kita. Di ayat yang ke-12 dikatakan Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kalau apa? Kalau kita mengasihi. Jadi hari ini ada satu kebenaran, ada satu kunci untuk kita bisa cek. Kadang kan kita suka bertanya-tanya ya, Roh Kudus itu ada di dalam hidupku nggak ya? Tuhan itu ada di dalam hatiku nggak ya? Pernah ada yang bertanya seperti itu nggak? Kalau ada, bisa anggukan kepala. Saya pun kadang ngerasa demikian. Apalagi kalau lagi ada masalah yang begitu berat, atau yang berikutnya adalah kalau saya lagi ngerasa down, kesepian, gitu ya. Biasanya saya terus nanti akan bertanya, atau saya ngelakuin dosa sesuatu gitu ya, sesuatu yang saya kok bisa ya saya ngelakuin hal kayak gini ya. Nah, biasanya saya akan bertanya-tanya, Roh Kudus itu ada nggak ya di dalam hati saya? Nah, hari ini kita akan dapat satu kebenaran, satu kunci untuk kita bisa tahu Roh Kudus itu ada di dalam diri kita atau tidak. Kuncinya adalah apakah kita masih bisa mengasihi orang lain atau tidak. Apakah kasih itu masih hangat di dalam hatimu ataukah kasihmu sudah dingin? Kasih yang saya maksud adalah kasih ke semua orang, saudara-saudara kita. Di ayat ini ditekankan untuk kita bisa mengasihi saudara-saudara kita.
Saudara-saudara kita itu bicara banyak hal. Bisa ngomong soal saudara beneran, keluarga, atau teman, atau mungkin kenalan kita, atau bahkan musuh kita. Ini yang paling penting. Kalau kita nggak punya kasih di dalam hati kita, apalagi kasih ke orang tua, ke saudara-saudara kandung kita, ke teman kita, sahabat kita, kalau kita nggak punya kasih ke mereka, kita simpan kepahitan, kita simpan dendam, kita simpan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang notabene itu bukan kasih, kita ngata-ngatain, gosipin. Kalau gosipin kan berarti kita mensebar fitnah, karena itu bisa jadi bukan fakta. Berarti artinya kita sedang tidak mengasihi orang yang kita gosipin loh. Mari kita cek bersama-sama hati kita. Apakah kasih itu masih hangat atau sudah mulai dingin? Baik ke teman-teman, ke sahabat, ke sesama anggota PMK, ke sesama pengurus, ke sesama anggota keluarga, ke sahabat-sahabatmu, atau bahkan ke musuhmu. Memang sih kalau untuk mengasihi musuh itu levelnya lebih tinggi lagi. Kita harus belajar untuk bisa mengasihi orang yang jahatin kita. Tapi itu adalah saat kita berjuang untuk mengasihi mereka, berjuang untuk yang pertama mengampuni mereka. Artinya kasih itu hangat, bahkan panas di dalam hatimu. Dan itu yang harus dipertahankan. Itu yang harus kita lakukan. Sebab ciri Tuhan tetap ada di dalam hati kita adalah dengan kita masih mengasihi orang lain. Allah itu adalah kasih. Saya merenungkan firman ini, saya merenungkan dan saya menemukan 3 hal cintanya Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu mengasihi kita. Ini sifat kasihnya Tuhan ya. Ada 3 sifat kasihnya Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan mengasihi kita apa adanya. Dia menerima kita apa adanya. Nggak peduli backgroundmu seperti apa. Tidak peduli kamu mungkin dari keluarga yang seperti apa. Tidak peduli masa lalumu, tidak peduli masa saat ini, tidak peduli apapun kondisimu, Tuhan itu mengasihimu apa adanya, mengasihiku apa adanya. Benar-benar wis toh, kayak perumpamaan cinta itu buta. Ya, Tuhan itu mungkin seperti itu ya. Mengasihi kita itu apa adanya, wis tidak peduli apapun. Pokoknya aku mengasihi Tabita Ade. Pokoknya aku mengasihi Ruth. Aku pokoknya mengasihi Gilbert. Aku pokoknya mengasihi Tessa. Aku pokoknya mengasihi Gracia. Aku pokoknya mengasihi kalian dengan sepenuh hati. Apa adanya. Nggak menuntut kalian harus sempurna. Nggak menuntut kalian harus jadi, kan kalau misalnya kita pacaran dengan orang tua kita, sometimes kasih kita itu ada tuntutan. Sometimes kadang saya dulu pernah berpikir, mama saya itu kalau misalnya saya rajin ngepel, nyapu di rumah, terus saya nurut, itu bisa sayang, bisa kelihatan, bisa tunjukkan rasa sayang mama ke saya. Tapi giliran saya nakal gitu ya, mama itu kayak udah nggak punya kasih lagi buat saya. Tapi kasih Tuhan itu tidak demikian. Apapun kondisi hatimu, bagaimanapun engkau jatuh dan terpuruk, Tuhan itu masih mengasihimu apa adanya. Itu sifat yang pertama dari kasihnya Tuhan. Sifat yang kedua dari kasihnya Tuhan adalah Tuhan itu, kita jangan bermegah ya, karena Tuhan itu mengasihi kita dari semula. Dia yang pertama kali first love sama kita. Jadi kalau misalnya nih buat teman-teman ya, kalau kalian ngerasa tidak ada yang mengasihi, kalau kalian merasa iri sama orang yang misalnya contoh saya punya teman gitu ya, terus teman saya cerita pacarku ini first love-ku loh gitu ya.
ini cinta pertamaku loh, gitu. Terus si cowoknya juga bilang, iya nih, dia juga cinta pertama aku, gitu ya. Padahal saya bukan cinta pertama siapa-siapa. Lalu saya baper sendiri, gitu ya. Saya terus ngerasa uring-uringan dan lain sebagainya. Oh, salah. Karena kita semua adalah cinta pertamanya Tuhan. Allah mengasihi kita sejak semula. Sejak awal dia first love sama kita, dia jatuh cinta sama kita. Sejak engkau bahkan baru dirancang, di ide, di kepalanya Tuhan. Oh, saya mau menciptakan seorang Tabita adik. Bahkan waktu masih ada di pikiran itu, Tuhan sudah jatuh cinta sama kita. Jadi nggak usah iri dengan yang lain-lain, karena kita semua adalah orang-orang yang dicintai Tuhan sejak semula, dari pertama. Bahkan waktu kita belum ada apa-apanya, Tuhan sudah mengasihi kita. Yang berikutnya, sifat Tuhan yang ketiga adalah Tuhan mengasihi kita begitu dalam. Begitu dalam, tanpa syarat, dan begitu dalam. Istilahnya cinta mati itu ya cintanya Tuhan. Cinta sampai pengen mati buat kita. Cinta sampai pengen mati, bahkan matinya nggak sia-sia. Kematian Tuhan tidak sia-sia karena kematiannya menebus dosa kita, ngasih gift sama kita. Kematiannya memberikan gift yang tidak bernilai. Yang maksudnya bukan tidak bernilai, tidak bisa dinilai. Sorry. Tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Emas perak lewat, uang miliaran rupiah lewat. Karena apa? Karena ini ngomong soal kekekalan. Tuhan memberikan kepada kita pendamaian bagi dosa-dosa, di ayat yang ke-10 dikatakan. Tuhan Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita semua. Kasih itu begitu luar biasa. Jadi kalau kita tanya dari mana datangnya kasih, jelas sekali kasih itu adalah Allah. Datangnya dari mana? Datangnya saat kita mengenal Dia, datangnya saat kita kontak dengan pribadi Tuhan, datangnya saat kita bergaul karib dengan pribadinya, maka kita bisa mengasihi. Dan kalau kita sudah bisa mengasihi, izinkan kasih itu terus mengalir, terus semakin panas di dalam hatimu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Dan yang pasti kasih kita ke Tuhan juga nggak boleh luntur. Karena tadi Tuhan sudah mengasihi kita apa adanya. Tuhan sudah mengasihi kita sedari awal, sedari mula. Dan Tuhan mengasihi kita begitu dalam. Bahkan setelah kematian pun, Tuhan nggak berhenti di sana. Tuhan mengirimkan namanya pribadi Roh Kudus sebagai penghibur dalam hidup kita. Kasihnya nggak berkesudahan. Saking dalamnya itu sampai nggak berkesudahan. Begitu deep, begitu dalam cinta mati sama kita. Jadi hari ini, ayo sama-sama bangun kualitas pengenalan kita kepada Tuhan. Mari bangun kehidupan kita. Saya tahu sih sudah jadi habit ya, sudah 1 tahun. Kita jadi ngerasa, kerohanian, pergi ke gereja pun sekarang karena COVID pun juga, mau kita onsite pun tetap nggak nyaman dan tetap dibatasin karena memang kondisi yang masih belum normal. Tapi justru di masa seperti ini adalah masa-masa di mana kita bisa cek kualitas kerohanian kita, dan nggak boleh di masa-masa seperti ini kita undur. Anak-anak muda, kita harus jadi anak-anak muda yang bangkit. Nggak boleh gara-gara masalah seperti ini datang dalam hidup kita malah jadi go away dari Tuhan, tapi justru kita harus makin closer dengan pribadinya. Harus saling mengasihi, walau cuma bertatap muka seperti ini ya, via online, kita harus belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, yang mau sama-sama katakan amin. Dan kasih yang nyata itu, teman-teman tahu nggak, waktu saya ngerenungin ini ada satu hal yang begitu menarik.
kasih yang nyata itu nggak cuman emosi, perasaan yang ada di dalam hati, tapi kasih yang nyata adalah berupa tindakan yang disengaja. Tindakan yang disengaja yang kita lakukan untuk orang lain, kalau itu adalah hal yang misalnya memberi, mengampuni. Mengampuni nggak cuma di dalam hati doang, aku sudah mengampuni, tenang aja itu urusanku sama Tuhan, aku sudah mengampuni. Tapi tindakan secara sengaja. Mengampuni, bukti nyatanya adalah kita harus lakukan tindakan secara sengaja. Berkata dengan orang yang kita sebelin ya, kita ngomong, aku mengampunimu. Aku memaafkanmu. Itu namanya pengampunan yang nyata, itu namanya kasih yang nyata. Bukan cuma emosi doang, bukan cuma perasaan yang ada di dalam hati kita, tapi kita harus mengeluarkannya sebagai tindakan yang disengaja. Jadi kita mau sama-sama praktek, kasih itu harus disengaja kita lakukan. Kita harus praktekkan dengan sengaja. Nah, hari ini kita mau belajar ciri-ciri kasih ke orang lain. Kita ciri-ciri, bukan ciri-ciri, cara mengasihi, cara mengasihi. Bagaimana cara kita mengasihi orang lain. Kita baca ya ayat selanjutnya, langsung lompat ke ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga mengasihi saudaranya. Jadi kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan berkata, kalau Yohanes berkata, kalau engkau nggak bisa mengasihi orang yang kau lihat saat ini, apalagi engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat. Mari belajar untuk mengasihinya. Nah, cara mengasihi ada 4 cara yang akan kita sama-sama lakukan. Cara yang pertama adalah undang Tuhan masuk ke dalam hidupmu. Undang Tuhan yang adalah kasih itu untuk masuk ke dalam hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita mengasihi adalah kita harus deal dengan hati kita. Pastinya kalau Tuhan sudah ada di dalam hati kita ini sudah makin lembut, makin bisa dibentuk. Yang kedua adalah deal dengan hati kita sendiri. Dealnya deal apa nih? Kita lawan setiap ego kita lawan setiap keegoisan kita lawan setiap kepahitan kita dengan orang lain, dan kita harus deal, niat untuk mengasihi orang lain. Kita harus sadar kalau kita tuh harus saling mengasihi. Kita harus deal dengan diri kita, berdamai dengan diri kita, belajar untuk mengasihi dirimu sendiri, belajar untuk mencintai dirimu sendiri. Engkau itu berharga. Setiap kali engkau ngaca, ya di depan cermin,
Engkau harus pastikan engkau mengasihi dirimu. Ada mungkin yang kurang, saya ngerasa hidung saya kurang mancung. Tapi saya membayangkan kalau hidung saya mancung belum tentu komposisi wajah saya itu bisa ideal. Jadi saya berpikir banyak hal gitu loh. Ya saya mengasihi diri saya. Belajar ngaca di cermin dan katakan aku berharga. Deal dengan dirimu, belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengasihi dirimu sendiri dan mengasihi orang lain. Sadarlah, lawan egomu, lawan keegoisan hatimu, lawan setiap kepahitan. Itu cara yang kedua. Dan cara berikutnya, step yang ketiga adalah action. Seperti tadi saya katakan, kasih yang nyata itu dibuktikan dengan tindakan yang disengaja. Kita harus action. Kita harus mulai melangkah, mulai bertindak. Dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah dengan komunikasi. Action itu ada banyak bentuk. Dari komunikasi, pemberesan, rekonsiliasi, lalu apa? Quality time, give, pemberesan kalau engkau memang ngerasa pahit dengan seseorang dan ngerasa engkau lagi bertengkar dengan orang tuamu, atau dengan siblingsmu, atau dengan teman sahabatmu, yang harus engkau lakukan adalah engkau bangun komunikasi, dan lakukan pemberesan rekonsiliasi. Aku mengampunimu. Saya itu bersyukur ya setelah keluarga saya pulih, saya dengan kakak saya pernah nggak cekcok, sering banget cekcok. Bahkan kadang dulu ya, ini dulu, kalau kita cekcok, kita tuh, ini kebiasaan yang sangat buruk, kita tuh langsung cecetan itu pakai caps lock semua. Saking emosi itu caps lock semua saya. Terus udah gitu, endingnya kalau caps lock masih belum mempan, udah saya blokir nomor kakak saya gitu ya. Begitu juga dengan sebaliknya, kakak saya juga blokir saya. Gitu. Terus kita anti telepon karena kalau kita telepon sudah pasti teriak-teriak dan pasti emosinya kebangun ya, jadi mau marah jadi nggak jadi gitu kan. Tapi after misalnya 1 hari gitu siang bertengkar gitu ya, selang beberapa jam itu biasanya nanti saya invite lagi gitu ya. Lalu berikutnya adalah biasanya malam-malam saya akan telepon atau kakak saya yang telepon. Kita akan sama-sama saling ngaku salah dan saling maafin, dan kita tutup dengan doa. Itu sudah jadi habit setelah kita kenal Tuhan semuanya ya, setelah sekeluarga benar-benar kenal Tuhan itu jadi habit. Apalagi kalau saya ketemu dengan kakak saya pas bertengkarnya, pas lagi holiday gitu kan nggak enak ya. Tapi after itu saya peluk, kita pelukan, kita cipika-cipiki, dan kita doa bersama-sama. Itu yang selalu saya lakukan, karena kami berdua, puji Tuhan dikasih hati yang begitu nggak tenang kalau lagi bertengkar. Jadi kita harus buru-buru cepat selesaikan. Saya mengucap syukur itu hati yang dikasih Tuhan buat di dalam hati saya dan di dalam hati kakak saya. Jadi yang harus kita lakukan adalah action, bangun komunikasi, nggak usah gengsi, nggak usah ngerasa kalau engkau mengampuni, engkau itu kalah, jangan ngerasa demikian. Tahu nggak sih kalau kita itu nggak bisa ngampuni orang lain, itu seperti kita minum racun, berharap orang lain yang mati, tapi sebetulnya racun itu sedang menggerogoti hidup kita. Maka dari itu action lah, bereskanlah. Lalu yang berikutnya, quality time. Action berikutnya, kalau kau ngerasa aku sih nggak ada masalah sama orang tuaku, aku nggak lagi bertengkar sama orang tuaku, tapi kau juga harus tetap action. Tapi hubunganku sama orang tuaku ya biasa aja, nggak hangat. Ya dingin-dingin gimana lah, yang penting kan nggak ada masalah, Kak. Yang penting kan saya nggak bertengkar, Kak. Jadi so far so good lah. Oh jangan seperti itu. Kau harus mengasihi orang tuamu, harus ditunjukkan. Ayo ambil quality time, waktu untuk engkau sekedar duduk, atau engkau kalau lagi masa kayak gini ya, kalau keluar ya tetap harus protokol gitu ya. Kalau misalnya ada keluarga-keluarga yang sudah mulai bisa keluar ya,
ambillah waktu untuk quality time, entah itu di mobil, ngobrollah dengan papamu, ngobrollah dengan mamamu, ngobrollah dengan bapak ibumu, atau kau pergi ke kafe bersama, date-lah dengan mama papamu secara spesial, secara khusus, atau kalau di rumah pakai waktu quality time khusus untuk mendengarkan mereka atau khusus untuk kalian curhat sama mereka. Jadi action di dalam action yang bisa kalian lakukan adalah quality time, membangun quality time, atau yang berikutnya adalah give dengan memberi. Kasih gift untuk orang tuamu atau untuk teman sahabatmu, karena itu adalah salah satu bentuk. By the way, ada 5 bahasa kasih, sudah pada tahu belum ya? Bahasa kasih itu ada 5. Yang pertama adalah quality time. Ini nggak ada urutan 1, 2, 3 ya. Setiap orang punya bahasa kasih masing-masing. Jadi ada yang bahasa kasihnya quality time, ada yang bahasa kasihnya yang kedua gift, ada yang pujian, lalu ada yang pelayanan, yang kelima adalah sentuhan. Kita harus kenal bahasa kasih kita dulu. Dan kita kalau untuk mengasihi orang lain, kita juga harus kenal bahasa kasih orang itu apa. Contoh mama saya. Mama saya adalah orang yang bahasa kasih nomor 1-nya adalah quality time, yang nomor 2 adalah gift. Jadi kalau saya ini jauh sama mama saya akan pakai jurus yang kedua, yaitu give. Saya akan tiba-tiba kirim GoFood ke rumah gitu ya. Tiba-tiba saya kirim apa, karena mama saya suka kalau dikasih sesuatu. Nah, sekarang kalian bisa nih sama-sama coba di screening orang tua kalian itu bahasa kasihnya apa, teman kalian itu bahasa kasihnya apa, mungkin kalian sudah punya pasangan kalian bahasa kasihnya apa. Hati-hati ya, bahasa kasih yang kelima tadi, yang sentuhan itu hati-hati kalau sama pasangan. Hati-hati. Nah, lalu kita bisa mulai action, dan yang berikutnya, yang keempat adalah cara mengasihi, kita harus konsisten. Kita nggak bisa mengasihinya hari ini aja, atau besok aja, atau setelah dengar firman aja, enggak. Kasihmu harus konsisten, berlangsung terus-menerus konsisten. Dan yang berikutnya adalah jangan kembali ke cara mengasihimu yang lama. Moving forward, ayo berubah, konsisten mengasihi. Karena saat engkau mengasihi orang lain, Tuhan tetap akan tinggal di dalam hatimu. Itu sebagai ciri Tuhan itu tetap tinggal di dalam hatimu. Mengasihi harus dengan action. Caranya adalah dengan tadi, undang Tuhan masuk, karena kita nggak bisa mengasihi kalau Tuhan tidak ada di dalam hati kita. Yang kedua adalah deal. Setelah Tuhan masuk, minta Tuhan berikan kekuatan untuk kita lawan semua egois kita. Yang berikutnya adalah ayo bertindak. Yang keempat adalah konsistenlah di dalam kasihmu kepada orang lain dan kasihmu terutama terhadap Tuhan. Yang mau bisa sama-sama katakan amin. Kita mau sama-sama kerjakan ya, biar kasih itu membara di dalam hati kita dan kita didapati menjadi orang-orang Kristen yang punya hati, punya kasih yang hangat kepada orang lain, punya kasih yang hangat kepada Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Firman Tuhan sudah selesai. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini ya. Kasih yang terindah. Ya, ada hafal nggak ya? Ada yang bisa cari teksnya nggak ya? Dulu. Atau ini aja deh. Kasih yang sempurna aja ya. Pada tahu kan ya? Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman yang sudah kami dengar
tidak jatuh di dalam tanah hati yang tidak baik, tapi jatuh di tanah hati yang subur, sehingga firman itu bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kasih, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Engkau mengasihi kami sejak semula. Dan terima kasih Engkau mengasihi kami begitu dalam dan tidak berkesudahan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih yang luar biasa yang kami boleh terima. Tuhan, hari ini kami sudah dengar firman-Mu dan kami mau belajar ya, menjadi pribadi yang mengasihi. Kami mau belajar menjadi pribadi yang punya kasih selalu hangat, bahkan kasih kami panas Tuhan kepada orang lain, kepada sesama kami, kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami, kepada sahabat teman-teman kami. Tuhan ajari kami Tuhan, hari ini yang pertama yang akan kami lakukan Tuhan, kami mau undang pribadi-Mu, kami mau undang Engkau Roh Kudus masuk ke dalam hati kami, memenuhi setiap kami. Hari ini aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mengikuti PMK hari ini, Tuhan, mari Tuhan, kembali ke dalam hati mereka, penuhi setiap mereka dengan kasih-Mu, karena Engkau adalah kasih. Penuhi ya Tuhan, kami undang ya Roh Kudus, Engkau masuk ke dalam hati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang berikutnya, biar kami diberikan kekuatan untuk bisa melawan setiap keegoisan hati, kami bisa melawan setiap kepahitan, kami melawan setiap keinginan hati kami ya Tuhan. Sungguh ajari kami untuk kami bisa berdamai dengan Engkau, ajari kami untuk kami bisa mengasihi diri kami sendiri, dan yang berikutnya kami mau deal untuk punya niat untuk mengasihi orang-orang lain, Tuhan, mengasihi saudara-saudara kami. Berikutnya yang ketiga, kami mau belajar action. Aku berdoa biar Tuhan Engkau yang kumpulkan keberanian, berikan keberanian di dalam hati setiap anak-anak-Mu untuk mereka bisa action, untuk mereka bisa bertindak ya Tuhan. Baik mereka mau bangun komunikasi, saat mereka mau belajar untuk pemberesan, rekonsiliasi, ataupun saat mereka untuk memberanikan diri untuk memberikan waktu kepada orang-orang yang mereka akan curahkan kasih mereka Tuhan, dan berikan juga keberanian untuk mereka juga mungkin akan mempersiapkan kado spesial atau dan lain sebagainya. Ajari mereka untuk mereka bisa bertindak di dalam Engkau ya Tuhan. Yang berikutnya, biar diberikan roh yang konsisten untuk mengasihi di dalam hati setiap anak-anak-Mu.
mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu dan ajari setiap kami untuk kami bisa menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan hadirat-Mu, dipenuhi dengan kasih-Mu, dan kami bisa memberkati, hidup kami bisa berdampak buat banyak orang ya Tuhan, dan bisa menginspirasi orang lain. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu terus tinggal di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur biar segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Mana nih? Belum hidup. Oke, teman-teman, gimana nih tadi firman Tuhan yang disampaikan Kak Tabita? Pasti teman-teman udah ketemu dong jawaban dari tema kita hari ini. Yang mana, dari mana datangnya kita? Jawabannya itu adalah dari Allah sendiri, karena Allah itu adalah kasih. Yang mana Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tuhan mengasihi kita apa adanya, Tuhan mengasihi kita dari semula, dan yang terakhir Tuhan mengasihi kita begitu dalam lebih dari apapun. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita petik hari ini. Semoga teman-teman bisa menemukan jawaban-jawaban yang lebih lagi terkait Tuhan. Bukan begitu, Tessa? Bener banget. Tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Tabita itu sangat memberkati sekali. Aku secara pribadi juga pengen bilang terima kasih kepada Kak Tabita yang sudah meluangkan waktunya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas berlipat kali ganda, Tuhan Yesus memberkati. Dan tadi kan udah terjawab ya teman-teman, pertanyaan dari tema kita, yaitu di mana datangnya cinta. Cintanya harus kayak gini dong, ya kan? Udah terjawab tuh tadi, cinta itu datang dari Tuhan gitu kan. Nah, tadi juga Kakak Ruth bilang ada sesuatu yang baru nih hari ini. Kira-kira apa itu ya Ruth, sesuatu yang baru? Apa karena tahun baru atau apa nih kira-kira Ruth? Penasaran nggak sih sesuatu yang baru itu? Penasaran banget. Oke, daripada berlama-lama, aku langsung aja berikan waktu kepada Saudari Heber, karena sebentar lagi akan ada pengumuman mengenai kepengurusan baru tahun 2021. Yeay! Waktu dan tempat, kami persilakan kepada Saudari Heber. Oke, shalom teman-teman semua, shalom abang, kakak yang udah join di kebaktian Jumat ini. Sebelumnya terima kasih atas partisipasinya di dalam kebaktian Jumat ini, udah datang, kita dapat firman tadi, puji Tuhan. Di sini aku ingin memperkenalkan diri dan kepengurusan PMK buat tahun 2021 ini. Namaku Heber Van Messi Pinto Meliala. Di tahun ini diamanahkan sebagai Ketua PMK Undip 2021. Terus untuk mungkin biar taktis saja, jadi aku aja yang memperkenalkan ya. Di sini sekretarisku adalah Gabriela Sinambela, bendaharanya Claverina, terus bidang kerohanian itu ada Ruth Grace yang jadi WL hari ini. Terus habis itu ada Vanessa Christina, terus ada Bella VB, dan ada Grace. Terus habis itu bidang persekutuan, korbitnya ada Meiva, anak bidangnya ada Gracia, dan ada CY. Terus untuk korbit bidang litbang ada Priscilla Yolanda, terus anak bidangnya ada Ebenezer dan Intan. Udah 3 ya. Terus bidang Mikat, minat dan bakat, korbitnya ada Agus Wijaya, anak bidangnya ada Franz dan Neti, kemudian bidang jurnalistik dan media, korbitnya ada Lim yang lagi berhalangan hadir, anak bidangnya ada Valda dan Kevita. Terus bidang pemerhati, korbitnya ada Fani yang berhalangan juga hadir karena lagi magang. Habis itu ada anak bidangnya David dan Dame. Kemudian yang terakhir ada bidang baru pengembangan intelektual atau bidang PI.
Koordinator bidangnya ada Tasya, anak bidangnya ada Rika dan Christian Hagai. Sekian perkenalan dari pengurus PMKF Undip. Maaf karena waktunya singkat, jadi aku yang perkenalkan semuanya. Besar harapanku buat teman-teman di sini, anggota PMKF Undip, untuk mendoakan kami kepengurusan PMKF Undip tahun ini, supaya kita bisa bawa PMKF Undip ini lebih baik lagi, kita bawa jiwa-jiwa semakin dekat kepada Tuhan, biar kami juga dimampukan, dikuatkan, supaya mampu menjalankan kepengurusan PMKF Undip ini dengan semangat yang tetap sama dari awal sampai akhir nanti. Itu aja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih hebat teman-teman pengurus. Nah, itulah teman-teman kira-kira pengenalan singkat dari wajah-wajah baru kepengurusan PMKF Undip 2021. Semoga harapannya untuk teman-teman pengurus tetap semangat dalam melayani Tuhan dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap dan segala hal yang mau teman-teman pengurus plan. Karena tanpa Tuhan kehidupan tidak memiliki tujuan dan tanpa tujuan hidup tidak bermakna. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk doa syafaat. Untuk Kak Tabita kami minta dengan kasih. Kak, maaf, audionya belum, Kak. Oke. Sorry. Ya, kita mau sama-sama doa sekali lagi. Kita mau satukan hati di dalam doa syafaat ya. Ada beberapa topik yang hari ini kita mau doakan, kita mau sepakat bersama-sama, saya pimpin doanya. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Hari ini yang pertama, kami mau berdoa buat perkuliahan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini masih mengikuti perkuliahan secara daring, secara online. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar mereka bisa memberikan yang terbaik Tuhan, walaupun secara online mereka tetap bisa memberikan yang terbaik, mereka masih tetap bisa menerima setiap materi dengan baik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa supaya setiap anak-anak-Mu diberikan hati yang rajin, diberikan hati yang excellent di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka bisa menyelesaikan setiap mata kuliah demi mata kuliah dengan baik, sehingga mereka dapat hasil yang luar biasa Tuhan. Aku berdoa biar Tuhan selalu ada menemani setiap mereka di setiap perkuliahan. Tuhan, aku juga berdoa buat setiap dosen-dosen yang ada, Tuhan, memberkati supaya mereka juga bisa memberikan yang terbaik selama kuliah online, supaya mereka juga diberikan kesehatan, Tuhan, supaya perkuliahan juga tetap berjalan dengan lancar. Memberkati di dalam nama Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu, biar mereka dilancarkan, biar mereka juga mendapatkan hasil yang terbaik di perkuliahan mereka. Aku juga berdoa kalau hari-hari ini kami masih berjuang melawan COVID-19, Tuhan, seluruh dunia bahkan kita berjuang bersama-sama. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat ya Tuhan hari ini, biar setiap mata rantai COVID dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami bisa kembali ke aktivitas normal, kami bisa kembali ke kegiatan kami seperti semula, kami bisa berjumpa satu dengan yang lain, kami bisa tidak mendengar lagi ada orang yang jatuh sakit atau orang yang meninggal Tuhan, tapi sungguh di dalam nama Tuhan Yesus biar drama COVID ini segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, dan hari ini juga kami berdoa bersepakat buat teman-teman kami, anak-anak FH yang sedang skripsi, terutama yang ada di dalam PMK ini. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus memberkati proses bimbingan, proses revisian, proses pengerjaan, pengumpulan data, semuanya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap dosen pembimbing, setiap dosen penguji yang ada, memberkati mereka Tuhan, supaya mereka diberikan ke hati yang lemah lembut, sehingga mereka bisa memberikan bimbingan yang terbaik, memberikan bimbingan dengan
bijaksana Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mengikuti skripsi, memberkati juga waktu yang terbaik untuk mereka tes, juga untuk mereka ujian, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan di saat ujian juga Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, biar mereka bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, dengan nilai yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa buat kepengurusan yang baru. Kami senang kami bisa memperoleh teman-teman yang baru, pengurus-pengurus yang baru, biar hari ini estafet itu bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Aku berdoa buat dari ketua, setiap pengurus semuanya, setiap orang yang terlibat dalam kepengurusan PMKFH, aku berdoa biar diberikan hati yang solid satu dengan yang lain, mereka punya kesehatian satu dengan yang lain. Berdoa biar Tuhan juga terlibat di setiap acara, di setiap planning, di setiap event yang mereka kerjakan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati biar Tuhan terlibat di setiap pelayanan mereka. Berikan roh yang takut akan Tuhan, berikan roh yang mengasihi Tuhan lebih lagi buat setiap pengurus yang ada. Memberkati setiap mereka, memberkati perkataan mereka, memberkati pikiran mereka, hati mereka, dan setiap tindakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh biar kepengurusan ini bisa membawa nama Tuhan semakin dimuliakan. Biar kepengurusan ini bisa semakin membawa banyak orang datang kepada Tuhan, disadarkan kembali kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh meletakkan setiap doa-doa yang tidak sempurna ini, biar Tuhan yang sempurnakan. Kami sepakat bersama-sama, setiap doa-doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke, teman-teman, ibadah kita sudah hampir selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Tabita yang udah mau share firman yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Apa arti cinta sejati itu, Kak? Terima kasih ya, Kak. Oke. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk ibadah kebaktian Jumat pada hari ini. Dan jangan lupa untuk ikut lagi ibadah Jumat minggu depan. Kita akan seru-seruan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan setiap hari Jumat jam 11.45. So, see you next week and bye-bye. God bless, God bless you all. Dadah. God bless